Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi wa fadlihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi balagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi sunnatihi wa ma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah di pagi ini Allah masih memberikan kita kenikmatan yang begitu banyak, kenikmatan sehat walafiat, kenikmatan waktu luang untuk hadir dalam majelis ilmu dan juga kenikmatan iman dan Islam menjadi nikmat paling agung yang kita syukuri. Dan Alhamdulillah kita sudah menuntaskan sebuah eh, tema Asmaul Husna yang dibersamai oleh guru kita Ustaz Dodi Al-Jamari, dan di pagi ini insya Allah kita akan melanjutkan tentang tema bagaimana kita mengamalkan apa yang sudah kita dapat dalam kajian Asmaul Husna. Salat ring salam tentu senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW, juga untuk keluarga beliau dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita pun termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Amin. Jamaah yang Allah, inilah sekali lagi kita bersyukur atas semua nikmat Allah yang begitu banyak, dan kenikmatan bisa hadir dalam majelis ilmu menjadi nikmat yang terus kita syukuri. Tidak semua orang mampu untuk hadir setiap pagi di majelis ilmu untuk thalabul ilmi, dan tentu mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana majelis ilmu Allah turunkan sakinah dan juga Allah turunkan rahmatnya. Dan insya Allah kembali melanjutkan apa yang sudah dibahas dalam kajian tentang Asmaul Husna bersama guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari. Dan kita sama-sama doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan dan juga keistiqomahan untuk guru kita dalam perjalanan dakwah beliau. Dan tentu doa untuk kita semua jemaah yang hadir di majelis ilmu ini, baik yang sudah hadir di Zoom maupun yang mungkin ada yang berhalangan untuk hadir. Mari sama-sama kita doakan mudah Allah Subhanahu wa taala senantiasa istiqomahkan kita dalam kebaikan. Dan pagi ini alhamdulillah bersama guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari, insyaallah tabarakallah ya, kita bersyukur selalu bisa bermulazamah dengan guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari, dan sama-sama tema Asmaul Husna ini sekali lagi adalah yang terpenting, kita bagaimana mengamalkan apa yang sudah kita dapatkan tentang nama-nama agung Allah. Dan tidak sekadar hanya teori tentunya, mari kita sama-sama jadikan pemahaman tentang Asmaul Husna ini menjadi bagian dalam kehidupan kita yang kita praktekkan. Assalamualaikum, Saudari Al-Jabari, kaifa halukum? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bikhair. Bibarakati doaikum. Kalau nggak Alhamdulillah, didoain sama antum nggak bisa kayak gini Masya nih, Allah. Zat. Alhamdulillah, syukurlah. Mari sama-sama kita siapkan ya diri kita untuk sama-sama menerima hidayah dari Allah melalui ilmu yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita. Temanya masih tentang bagaimana kita mengamalkan Asmaul Husna tadi. Banyak rahasia-rahasia yang kadang-kadang kita hanya menjadikan Asmaul Husna sebagai pengetahuan, Ustaz. Belum Hmm. jadi ilmu, Ustaz. Hmm. Jadi Kalau yang udah ketika Rasulullah SAW bersabda man ahsaha dakhalal jannah, itu memang tidak hanya sekedar menghafal atau melafalkannya saja ya. Iya, Dakhalal jannah itu berarti memang ahsa itu di sana memaknai banyak hal gitu saja. iya. So itu kan itu tidak hanya bicara tentang apa namanya persoalan membaca atau menghafal, tetapi lebih kepada bagian yang kalau disebut menghayati ihsa itu. Jadi ihsa itu yang antum bilang ahsa tadi tidak hanya menghafal tapi menghayati, memahami dan mengamalkan. Jadi kadang-kadang orang taunya karena bahasa Indonesia sangat miskin gitu ya. Jadi Iya. eh, apa pe-
pengamalan atau ya karena contohnya di kita nggak banyak, pejabat nggak nyontohin, pemimpin sekitar kita nggak nyontohin, jadi kita ini kurang teladan sebetulnya, Ustaz. Hmm. Maka kalau kita kemudian tidak melakukan perubahan terhadap pemahaman kita, kita hanya sekedar bisa komplain tapi nggak melakukan apapun, nggak melakukan sesuatu. Padahal sebetulnya kalau kita cuman sekedar uh, ngomel, kok orang gini, kok orang gitu, apa segala macam, kita cuman jadi pengumpat, jadi alhumazah kita nanti. Tapi kalau kita kemudian ikut andil dari apa yang kita pahami, oh, let's start from ourselves, gitu. Kita mulai dari diri kita sendiri, sehingga mulai dari kesendirian itu kita bisa mulai memberikan satu positive vibes buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu sih Ustaz. Masya Allah. Dan mari kita sama-sama untuk siapkan diri kita ya dengan memahami kembali apa yang insya Allah akan dipaparkan oleh sahabat di Al-Jambari tentang bagaimana janji Allah tentang orang yang ahsa tadi ya, menghafalkannya, kemudian memahaminya, kemudian juga mempraktekannya, maka dijanjikan dakhala jannah ya, masuk surga. Nah, Wah, pahala yang paling agung tentunya adalah Masya kita Allah. bisa masuk surga dengan bersama keluarga kita. Saya persilakan Ustaz pada Tuan Maskuro Tayyib. lagi Mata Allah. mulai tentang bagaimana kita atau rahasia apa yang ada di balik pengamalan Asmaul Husna ini. Tayyib. Mata Allah fi kulli hatikum Ustaz. Amin, amin, amin. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Beli teralis ke Surabaya. Cakep, Udah lama nih nggak dengar sekali. Mampir ke Gresik beli budak. cakep. Cakep. Mau nerusinnya apa ini? Kepengen buka pakai pantun tapi nggak bisa pantun di gini jadi ya nggak karu-karuan. Alhamdulillah hari ini pagi ini kita tidak menangis tapi mempelajari Asmaul Husna, dan jika hati kita terusik itu tandanya kita yang harus mawas diri terhadap apa yang harus kita tindak. Dipas-pasin ini. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiy wa rasul ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, tentu sekecil apapun yang Allah SWT hadirkan untuk kita, sesedikit apapun yang Allah anugerahkan untuk kita, wajib kita syukuri karena ketika Allah memang selalu senantiasa menghadirkan ketepatan anugerah, kesempurnaan takdir, maka apapun yang Allah SWT hadirkan untuk kita, maka wajib kita syukuri. Maka Rasulullah SAW selalu senantiasa menghadirkan dua alhamdulillah. Ketika nyaman beliau alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus sholihat. Tapi ketika beliau tidak nyaman dengan sesuatu, alhamdulillah ala kulli hal. Dan ini menjadi teladan bagaimana kita memahami bahwa apa yang beliau alaihissalam contohkan harus menjadi bagian teladan yang kita jalankan. Tentu salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat beliau, kepada ahlul baitnya, kepada sahabat, kepada kerabat, seluruh pecinta dan uh, penghidup syariat dan risalah beliau hingga akhir zaman. Berharap bahwa kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini, baik yang nonton maupun yang mengikuti Zoom, bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat, dan kita kelak di surga bisa menjadi saling memberikan syafaat bila belum kita temukan kerabat kita. Kita hadirkan juga doa terbaik untuk para pembina, para asatidz, para pengampu organisasi,
para pengurus, para orang-orang yang sibuk di MKI ini, baik itu dari sisi kita dan keluarga kita dan orang-orang yang kita dakwahi, yang kita undang mereka untuk gabung bareng sama kita kajian tiap pagi. Mudah-mudahan Allah SWT terus berikan, terus menerus memberikan tidak hanya hidayah, tetapi juga inayah, iradah, kudur, dan irodahnya. Terlebih maunahnya supaya kita bisa mengistiqomahkan perjalanan keislaman kita hingga akhir hayat kita menjemput husnul khotimah dan kelak kita dikumpulkan bersama keluarga di surga. Amin. Amin Bapak ya Ibu Allah. yang dirahmati Allah SWT, tentu bagian Asmaul Husna ini bukan saya lah orang yang paling memahami atau paling mengetahui tentang bagaimana mengilmui atau apa yang Allah SWT hadirkan dalam konsep Asmaul Husna-nya, tetapi saya hanya berusaha untuk membaca kitab-kitab para ulama dan kemudian membaca kisah-kisah para sahabat atau apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hadirkan sebagai sebuah contoh yang saya sendiri sedang mencari inspirasi untuk menghadirkan perbaikan-perbaikan dalam kehidupan kita. Yang kemarin atau tepatnya pekan lalu kita bahas adalah bagian Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini mohon maaf saya ngop-ngop terus karena bangun jam 2 ini betul-betul karena tidurnya kecepatan jadi bangunnya juga kecepatan. Ala kulihal. Menjelajahi bagaimana nama-nama Allah itu bisa diinternalisasikan untuk meningkatkan kualitas diri sampai kepada stase ketenangan jiwa dan refleksi pribadi. Jadi kalau kemarin kita sudah bahas tentang Ar-Rahman ketika merasakan kasih sayang atau Al-Ghaffar ketika memohon ampunan, sedangkan kalau kita lihat pendapat beberapa ulama tentang zikir dan tafakkur, mengingat Allah dengan banyak lafaz dan kemudian kita memikirkan itu, ini membentuk pribadi yang jauh lebih bertakwa dan damai dari dalam ketika kita mengamalkan Asmaul Husna itu dalam kehidupan pribadi dan kesendirian. Kemudian karena kita ini adalah makhluk sosial, maka yang terjadi adalah kita menganalisa bagaimana mengaplikasikan Asmaul Husna ini seperti Al-Latif, Al-Wadud, Al-Hakam yang maha lembut, maha mencinta, kemudian yang bijaksana. Ini dalam kita membangun interaksi sosial yang harmonis, islah, menyelesaikan konflik, dan membuat persahabatan yang langgeng. Dengan contoh yang sangat konkret dan teladan-teladan yang kita ambil dari sikap Rasulullah SAW dan para sahabat di dalam menghadirkan kemasyarakatan. Artinya tujuan yang harus kita bentuk adalah menciptakan lingkungan sosial yang positif dan penuh dengan keberkahan. Contoh yang paling gampang adalah ketika misalnya mulai membicarakan saudara-saudara kita di bentangan Sumatera. Dari mulai Aceh, kemudian terus ke bawah, itu ke Tapanuli, ke bawah lagi ke Sumbar. Ada bagian yang kadang-kadang dengan tanpa empati seolah-olah itu musibah buat mereka dan kita tidak ditegur oleh Allah SWT dalam konteks yang lain. Padahal tidaklah Allah SWT membuat sesuatu itu kecuali setiap manusia kemudian digali amaliyahnya. Artinya, kalau toh saudara-saudara kita di Aceh nggak kena, family-family kita di Tawanul Tengah nggak ada, mungkin ada kerabat-kerabat kita di Sumatera Barat nggak ada yang kena, semuanya aman. Maka kemudian menjadi bagian yang oh ya sudah itu bagian orang-orang yang memang melakukan kesalahan-kesalahan. Terus kemudian ayatnya jelas tuh mereka melakukan maksiat kemudian diazab sama Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah-olah itu bukan bagian dari kita. Jadi seringkali gini. Kita memposisikan kebaikan itu versinya kita sendiri. Jadi jangan pernah mencoba untuk membangun
jembatan-jembatan pemikiran kepada pergaulan, baik itu berteman, bertetangga. Karena kalau kita diminta untuk menciptakan lingkungan sosial yang positif dan penuh dengan keberkahan, ini bagian yang kemudian kita harus mampu menguraikan bagaimana sifat-sifat Allah itu ketika Allah hadirkan musibah untuk mereka. Kira-kira mungkin nggak Allah sedang mengundang amal kita? Em, berapa berapa sedekah kita yang kita dorong ke sana? Berapa eh, banyak empati kita yang kemudian kita hadirkan untuk berdoa untuk saudara-saudara kita di sana? Berapa banyak? Artinya gini, kalau kemarin kita digempur dengan Palestina, digempur dengan Sudan, ada kepentingan-kepentingan emosional yang kemudian membuat kita kadang-kadang eh, kita lupa bahwa Rasulullah SAW menyatakan bahwa Muslim itu seperti sebagaimana satu tubuh yang ketika ada bagian yang sakit, maka kemudian bagian tubuh yang lain juga merasakannya. Ini yang kemudian harus perlu kita gali, kita cari apa yang kemudian harus kita munculkan dari sisi itu. Artinya kalau perlu kita hidup dengan list, kita nggak apa-apa bikin bikin list begitu. Dan begitu di pekerjaan dan profesionalisme juga sama. Artinya bagaimana kita menguraikan sifat adil, ar-razzaq, atau al-amin, gitu, yang maha dipercaya dalam memandu etika kerja. Ketika kita tahu ada yang namanya integritas dan dedikasi di dalam mencari nafkah, disertai dengan contoh penerapan dalam berbagai profesi dan nasihat para ulama tentang keberkahan rezeki, meningkatkan profesionalisme dan meraih keberkahan dalam berkarir itu sendiri. Dan kalau kita lihat studi kasus dan teladan bagi kita dari Rasulullah SAW dan para sahabat, kita kumpulkan kisah-kisah yang inspiratif yang langsung dari kehidupan beliau dan para sahabat itu dalam mengamalkan Asmaul Husna di berbagai situasi tentunya, baik yang suka maupun duka, untuk memberikan pemahaman yang jauh lebih mendalam dan aplikatif, sehingga memberikan model perilaku nyata yang bisa dijadikan sebagai teladan. Nah, pendapat para ulama, baik yang kontemporer maupun yang klasik, merangkum pandangan dan tafsir ulama terkemuka mengenai rahasia dan manfaat pengamalan Asmaul Husna dan metode-metode yang mereka disarankan untuk mengintegrasikannya dalam kehidupan sehari-hari, ini akan memperkaya pemahaman teoritis dan praktisnya. Eh, Rekomendasinya adalah merangkum temuan-temuan kunci dari seluruh analisa dan memberikan rekomendasi praktis bagi individu yang mengamalkan Asmaul Husna secara konsisten dan bermakna dalam setiap kehidupan kita. Nah, ini insya Allah akan memberikan panduan ke kegiatan yang jelas bagi para pembaca. Nah, dalam beberapa riset, kalau kita pahami bahwa Allah Al-Ghaffar dan seterusnya gitu ya, itu kalau kita perhatiin satu-satu luar biasa. Kita bisa pahami bahwa Allah itu Maha Pengampun. Ketika misalnya ada yang belum tuntas kita selesaikan berkait sama rizki misalnya, Allah Ar-Razzaq itu menjadi bagian yang kemudian harus kita pahami. Gak mungkin salah Allah itu. Gak mungkin salah ngasih rizki sama kita. Mungkin kita selalu berusaha untuk memahami bahwa ada statement begini. Pak, ikhtiar tidak akan mengkhianati hasil. Padahal rezeki itu sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu kalau saya bilang menyalahi takdir. Artinya gini, ada orang yang sungsang sumbel, jungkir baliknya nggak karuan, yang namanya peras keringat banting tulang, tetapi hasilnya yang dia dapatkan ya segitu aja. Gitu. Karena apa? Allah yang menggenggam rizki. Gitu. Artinya kita pahami dulu surah Hud ayat yang ke-6. Itu kan Allah SWT menyatakan ma min dabbatin fil ardi ila 'alallahi rizquha. Itu betul-betul tidaklah setiap binatang yang melata atau makhluk yang melata di muka bumi ini pasti Allah SWT
eh, jaga apa namanya rizkinya gitu. Ada yang berkenan mau bacain surat Hud ayat 6? Mangga. Ya udah ya. Mangga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan tidak satupun makhluk bergerak bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Insyaallah. Syukran Mbak Yuni. Jadi saya ingat betul Ustadz Abu Lu'ay Allah yarham. Beliau salah satu guru saya dari sekian banyak guru yang saya banyak talaki kepada para guru-guru yang saya dampingi keberadaannya. Beliau punya uh, pesantren di Cianjur, Cimahi, Cimahi Cianjur, yang deket puncak itu Cianjur ya, Cianjur. Cianjur, nuhun teh. Jadi beliau pernah di kamar mandi beliau itu punya bak buat istinja, bak air gitu, buat istinja. Itu seperti ya sederhana aja, asal bisa nampung air di situ diisi dulu, terus nanti dipakai buat istinja. Nah, satu kali beliau dapat rezeki, terus kemudian beliau ganti dengan yang fiber yang ditaruh di pojok itu, yang setengah lingkaran itu ditaruh di pojok begitu. Tapi si bak yang dipakai buat istinja ini yang awal belum dibongkar, hanya beliau tutup saja pakai kayu. Kata Allah Syafa'al, beliau ceritakan bahwa setiap pagi itu kok ada percil. Percil itu kalau orang Jawa bilang itu anak kodok yang kecil-kecil. Datang dari arah depan pintu, itu banyak jumlahnya, sekitar 5, 7 gitu. Kok kemana ini? Diusir gitu, nanti datang lagi pagi. Pagi diusir, nanti udah dibersihin tuh, disapu gitu. Kan nggak boleh dibunuh ya. Terus begitu. Itu kalau diperhatiin, maka kalau nggak pagi, siang, sore, malam, makin lama yang masuk ke dalam tuh makin gede. Maka satu saat udah agak lama, terus Ustadz ini mendengar suara di kamar mandi ketika beliau di ruang tamu. Suaranya di kamar mandi itu aneh, kek, 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 kek. Suara apa gitu. Beliau cari sumber suaranya itu. Ternyata datang dari bak yang bekas istinja itu, bekas bak untuk istinja itu. Ternyata tertutup, rupanya ada ular, kepalanya keluar dari balik papan itu, kemudian menggigit kodok yang sudah ada di mulutnya, tapi nggak bisa ketarik ke dalam karena kodoknya sudah cukup gede, dan ternyata begitu dibuka badannya sudah cukup besar sehingga dia tidak bisa keluar dari bak itu. Jadi sepertinya ular itu terjebak di bak itu, terus kemudian karena ditutup lembab gitu ya, dia mungkin senang masuk terus nggak bisa keluar. Tetapi Allah SWT menjamin rizkinya dan mendatangkan kodok itu. Kodok itu bisa tahu betul secara matrikulasinya, tidak bergeser ke kiri dan ke kanan, dia datangi bak itu dan menyerahkan dirinya sebagai utusan dari Allah Ar-Razak. Buat saya itu amazing. Buat saya itu bagian yang wow, luar biasa. Bahwa terlepas dari kemudian ularnya dibunuh gitu ya sama Ustadz Abdul Yarham, tetapi kita bisa bayangkan betapa kodok yang kecil-kecil dari sampai membesar dan kemudian yang paling paling besar terakhir itu sampai dibunuh bareng sama ular itu gitu ya. Itu jadi bagian yang kemudian harusnya membuat kita jadi wow, segitunya ya Allah SWT menjamin rezeki kita ya. Artinya kalau Allah mampu menghadirkan itu, pertanyaannya adalah
bagaimana seseorang yang kemudian mohon maaf, mungkin ini ada kerabat kita, mungkin ini ada saudara kita, mungkin ini dari kita sendiri. Gitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sempitkan rizki. Dan kita kemudian terbentur pada kondisi, ya saya nggak bisa bantu MKI, saya nggak bisa nyeken QRIS, saya nggak bisa bantu khitanan massal, saya nggak bisa bantu pesantrennya Tuan Guru Suparman Fajar, saya nggak bisa bantu pesantrennya Babe Haikal, saya nggak bisa bantu ini, itu, apa, dan segala macam, dan seterusnya. Maka yang terjadi itu bagian yang sebetulnya eh, getaran vibes-nya begitu ngelihat ada QRIS, waduh nggak bisa lagi saya sedekah. Padahal ada keinginan untuk itu, gitu ya. Nah, mari kita coba urutkan, apakah kemudian bisa kita menghadirkan sesuatu yang bisa merubah takdir kita dari yang disempitkan menjadi dilapangkan. Mari kita lihat sebab yang Allah SWT hadirkan di dalam konteks banyak hal. Kita buka sama-sama surat 6 yang ke-65 ayat yang ke-7. Ada yang berkenan baca terjemahnya, monggo silakan. Surat 65 surah At-Talaq ayatnya yang ke-7. Kita baca pelan-pelan aja. Boleh, Ude. Semangat ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Iya. Jadi di situ jelas kuncinya. Ketika kita tahu bahwa ada yang disempitkan oleh Allah SWT, malah disuruh sedekah. Barang siapa disempitkan oleh Allah, maka hendaknya dia bersedekah. Ini kan jadi kayak udahlah nggak punya duit, masih suruh ngeluarin duit lagi gitu. Kan secara nalar logika matematika kapitalis nggak masuk kan? Iya kan? Kita udah nggak punya duit, masih suruh sedekah. Artinya sama seperti yang diteriakkan sama para sahabat ketika disuruh sedekah. Kamu mau sedekah pakai apa lagi? Kalau para sahabat itu punya keakraban yang cukup dengan Rasulullah SAW, kadang nggak ada sungkan-sungkan, ngomong apa adanya aja. Ketika disuruh sedekah, sedekah pakai apa lagi? Baru juga pulang perang, udah habis-habisan buat infak perang. Mau infak apa lagi? Gitu. Tapi kalau kita lihat secara mendalam ayat itu, barang siapa disempitkan oleh Allah SWT, maka bersedekahlah. Apa yang kita bisa maknai dari Asmaul Husna Ar-Razzaq ini? Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjamin rizki kita, sedekah 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 atau berapapun yang kita mampu, akan membuat kita miskin? Enggak lah, enggak bakal. Mungkin buat orang yang berkelapangan, alah begitu aja, udahlah sedekah aja. Mungkin buat yang berkelapangan. Tapi surat 65 ayat 7 ini tentang orang yang disempitkan rizki. Apa makna yang bisa diambil? Beberapa ulama tafsir menyatakan bahwa jangan bakhil. Allah Subhanahu wa Ta'ala kepengen mengambil bagian yang bukan dari harta kita yang Allah ingin ambil, kebakhilan kita yang Allah longgarkan. Jadi kalau kemudian kita merasa bahwa selama ini saya belum bisa sedekah dari sisi harta, belum banyak. Tetap saja kita harus mengeluarkan itu. Supaya apa? Ayat tadi menyatakan bahwa barang siapa disempitkan rezekinya, maka bersedekahlah. Allah tidak akan menyusahkanmu. Artinya kalau kemudian kita mendudukkan persoalan bahwa oke, Allah SWT ingin saya sedekah. Maka sedekah ini adalah bukti dari apa? Bukti dari bahwa Allah Ar-Razzaq bukan. Bukan untuk menunjukkan bahwa Allah Ar-Razzaq, saya tantang Allah, kalau saya sedekah ini saya dapat berapa. Bukan begitu.
Tapi janji yang Allah SWT berikan itu, jika engkau disempitkan, maka bersedekahlah. Dan kita perlu tarik lagi, bersedekah itu kan membenarkan apa yang Allah SWT hadirkan. Artinya gini, jika Allah Sang Maha Pemberi rizki, maka apapun yang saya keluarkan pasti akan diganti balik sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, prinsip ini dulu yang kemudian kalau kita tidak selesaikan dalam diri kita, maka kita akan terus sampai kapan mengatakan bahwa mohon maaf ya, belum bisa sedekah, mohon maaf ya, belum bisa ikut, mohon maaf ya, belum bisa. Sampai kapan? Sedangkan ketakwaan seseorang itu justru ditantang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan harta yang dicintai, bukan sebagian rezeki, yang dicintai. Mari kita lihat surat yang ke-32 ayat 9. Ada yang lain? Mainkan teh. Boleh. As-Sajdah ayat 9 ya udah. Tafadhali. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati bagimu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Jadi kalau Allah sudah bekali dengan pendengaran, penglihatan, dan nurani itu untuk bersyukur, tentu ini bagian yang kemudian membuat kita menjadi terus mau gimana gitu ini. Mohon izin, kita buka lagi pembelajaran tentang bagaimana seseorang yang bertakwa itu eh, betul-betul Allah SWT tagih dengan konsep menafkahkan harta yang dicintai. Surah Al-Baqarah ayat 177, nggak apa-apa. Sampai hafal kalau perlu kita bahas ini. Kita kelotokin benar-benar. Ode. Mangga. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat. Tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Sadaqallah. Jadi gini, ada yang tahu ada berapa ciri orang bertakwa di situ? Ada yang sempat ngitungin nggak? Kita perhatikan satu-satu ya. Orang yang melakukan kebajikan yang sempurna bukanlah orang yang menghadapkan wajahnya nyari sunrise atau mengamati sunset. Ih, amazing, keren banget ya, bagus ya, Masya Allah, wow. Enggak, bukan itu. Tetapi Allah SWT menyatakan orang yang mengerjakan kebaikan yang sempurna itu yaitu tu'minu billah, mengimani Allah. Terus apa? Hari akhir. Terus apa? Malaikat. Terus apa? Kitab-kitab, nabi-nabi. Nah, yang keenam nih, Berikan harta memberikan harta yang dicintainya. bukan receh ya. Ya. Bukan receh ya. Halo, yang pelit-pelit, yang bakhil-bakhil, yang alasan terus kalau mau ngeluarin duit ada aja ceritanya. Ini mengeluarkan harta yang dicintai. Yang dicintai. Tuhibbu mimma tuhibbun. Tunfiku mimma tuhibbun itu menafkahkan yang dicintai. Kepada siapanya jelas di situ. Anul qurba ya tama apa segala macam dan seterusnya. Wa aqimis shalah. Yu'tuna zakat. Kemudian dia tepat janji. Habis itu apa? Sabar. In any circumstances. Bagian terakhir ayat itu menarik buat saya.
wa ulaika humus shadaqun, itulah mereka-mereka yang benar imannya, dan mereka ditandaskan oleh Allah SWT dengan statement mereka itu sejatinya yang bertakwa. Jadi kalau antum ngaku-ngaku takwa, ngaku ngaji rajin, pinter ngomong ini itu apa segala macam, sedekahnya nggak ada, pret, bukan takwa. Kita buka surat 3 ayat yang ke-92. Ya udah, Mangga. surat Ali Imran Ali ayat Imran 92. 92. Tafadhali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Tunfiku mimma tuhibbun. Nafkahkan yang dari yang kamu cintai. Bukan receh. Bukan receh. Mohon maaf nih, mohon maaf, mohon maaf. Apapun yang Anda sedang ikhtiarkan, bisa nggak kira-kira tiap subuh itu ngeluarin barang 10.000 gitu? Receh itu. Tapi kalau misalnya katakanlah kita bukan orang yang punya banyak harta. 10.000 mungkin gede. Oke, 10.000 gede. Tapi kalau itu kita keluarkan, nanti lihat bagaimana Allah SWT mengganjar. Dari sisi tidak hanya predikat ketakwaan, tidak hanya mendapatkan kebaikan yang sempurna. Kan gini ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, calon penghuni surga semuanya. Di ayat itu dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, lan tanalul birra. Tidak akan sampai kalian kepada kebajikan yang sempurna. Kebajikan yang sempurna itu bukan sekedar khair, bukan sekedar thayyib, bukan sekedar hasan. Gitu. Tetapi ini albir. Albir itu dari nama Allah Albar. Yang kemudian ketika kita tempatkan posisi ini Allah Maha Baik. Albir ini kebaikan yang sempurna, kebajikan yang sempurna. Apa sih kebajikan yang sempurna itu? Kalau makan banyak daging, kolesterol nggak cepat naik. Kalau makan yang manis-manis, gula darahnya nggak cepat diabetes. Kalau makan sesuatu yang kacang-kacangan, yang hijau-hijau, apa segala macam, asam urat, nggak cepat kambuh. Kenapa? Ada keberkahan di dalamnya, ada kebaikan yang sempurna di dalamnya. Dan kita tidak akan pernah sampai kepadanya, kecuali kita mau bersedekah. Ini ayat dulu ya, saya nggak ngada-ngada. Ayatnya begitu, modal tuh. Gitu. Jadi ketika kita yakin bahwa Allah Ar-Razzaq, udahlah sedekah aja, nanti diganti sama Allah. Cuma kadang-kadang kita ini pengennya diganti langsung saat-saatnya langsung dikali lipat begitu. Enggak. Jadi mohon maaf. Kalau masih belum senang bersedekah, punten bisa, punten bisa. Ayo kita banyakin istighfar, kita mohon sama Allah SWT supaya apa? Karena istighfar itu sendiri nambahin rizki. Kita buka surat 71 ayat yang ke-10 sampai 12. Ya, surah Nuh. Ada yang berkenan? Tadi sudah Mbak Yuni, sudah Teh Nadia, ada Mbak Reni, siapa lagi? Enggak. Saya Ustaz. Monggo, silakan Teh Ina. A'udzubillahi Kayak agak minasyaitonir. pilek bunyi suaranya. Iya Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka aku berkata kepada mereka, mohon ampun. Niscaya dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Dan dia memperbanyak harta dan anak-anakmu. Dan mengadakan kebun-kebun untukmu. Dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Masya Allah. Hujan, rizki, anak, kebun, sungai. Masya Allah. Jadi
Saya nggak tahu mesti ngomong apa lagi. Kalau ini dibedah tentang keajaiban sedekah, ini sebetulnya lebih kepada kenapa disebutnya sedekah itu karena kita sodekin. Ingat nggak? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ma huwa alaihim? Nabiyyin, as-siddiqin, wa syuhada, wa sholihin. As-siddiqin itu adalah salah satunya cirinya as-siddiqin apa? Sedekah. Kuat sedekahnya. Anda mau dibilang jadi orang yang siddiqin, banyakin sedekah. Saya nggak tahu, nanti tinggal ngecek ke Uniyanti ini. Hari ini nambah nggak nih yang sedekah? Siap. Wallahu a'lam. Ini hanya sekedar himbauan ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Jadi kalau kita punya Ar-Razzaq yang selalu senantiasa berusaha untuk menjamin rezeki kita, nggak usah khawatir. Ini kalau saya sedekahin nanti buat saya apa? Jangan bakhil kita. Sudah ada korun yang dikubur hartanya, sampai harta karun ini kemana-mana. Gitu. Sudah ada begitu banyak orang yang kemudian diingetin lupa bersyukur, lupa bersyukur, lupa bersyukur. Maka kali ini harus saya stop dulu karena ada banyak sekali ayat-ayat Allah SWT yang kalau kita dampingkan dengan bab rizki ini, Masya Allah. Ada surat 4 ayat 85, ada surat 2216, ada banyak banget itu. Ada 2261, ada banyak pokoknya. Gitu. 6160 itu membuat kita jadi gitu. Terhege-hege kita kalau lihat kinerja Allah SWT soal rezeki itu. Saat berbagi rahmat, saya kembalikan dulu ke Ustadz Khalis Safatul Maskur Ustadz. Masya Allah, jazakallah khairan, Ustaz Tadi Al-Jabari, Masya Allah ya, semoga Allah selalu jaga. Dan ini sebuah kabar gembira nanti yang mungkin insya Allah akan disampaikan juga oleh admin nih. Tadi sudah di mention ya tentang betapa sedekah itu menjadi sebuah amalan yang luar biasa ya. Dan ini adalah salah satu penerjemahan dari kita memahami Asmaul Husna Ar-Razzaq gitu ya, Ustaz ya. Dan ini ada informasi tentang insya Allah hitanan masal di tanggal 25 Desember. Dan juga ada informasi menarik juga tentang Haji Mujamalah. Silakan Ustaz. Haji Mujamalah resmi dari pemerintah Arab Saudi. Majelis Keluarga Indonesia menyelenggarakan sunatan massal. Sunatan massal. Ini salah satu ibadah tertua di dunia, yaitu kebersihan, mobil khusus yang kita sebut khitan. Nah, ini adalah sebuah ibadah yang wajib ya bagi setiap laki-laki dan wanita ya. Kalau wanita lebih kecil lagi, kalau laki-laki ya menjelang akil balik. Karena ini sebagian daripada kebersihan. Nabi Ibrahim alaihissalam dimulai di zamannya dan sampai sekarang kita terus melanjutkan, dan alhamdulillah kami dari Majelis Keluarga Indonesia memberikan sunatan massal ini gratis. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mudah-mudahan bisa berlanjut terus setiap 2 bulan atau 3 bulan, lihat kondisi dan keadaan. Kita lihat yuk, lihat dalam yuk, ada apa? Kami menyelenggarakan sunatan ini di rumah. Alhamdulillah para dokter loh semua. Yuk. Nah, Dok, apa kabar Dok? Nah, ini di sini. Nah, nih, mudah-mudahan ini wujud daripada kepercayaan para masyarakat. Belum ya, kita belum minta masyarakat ya, masih saweran pribadi kan semuanya. Iya, kita ini masih patungan. Partisipasi silahkan di Majelis Keluarga Indonesia. Syukran ya Rabbi, syukran hadaita qalbi, syukran nawwarta darbi, syukran. Haji Mujamalah adalah jalur undangan resmi dari pemerintah Arab Saudi yang memungkinkan jamaah berangkat tanpa شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان
الإنسان يا ربي يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب Haji Mujamalah adalah jalur undangan resmi dari pemerintah Arab Saudi yang memungkinkan jamaah berangkat tanpa harus menunggu bertahun-tahun. Jalur ini tidak masuk kuota haji reguler Indonesia, sehingga prosesnya jauh lebih cepat. Semua prosedurnya tetap mengikuti aturan dan standar resmi dari otoritas Saudi. Inilah yang membuat perjalanan menjadi lebih tenang dan terjamin. Bagi banyak jamaah, jalur ini menjadi solusi ketika usia dan kesempatan tidak bisa ditunda. Ingin mengetahui apakah jalur ini cocok untuk Anda? Konsultasikan langsung bersama MKI. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan informasi ini menjadi bekal ya untuk kita bagaimana kita memanfaatkan kesempatan yang Allah masih berikan kita untuk bersedekah dan juga untuk yang ingin berhaji silakan berkonsultasi Mau langsung. konsultasi haji juga boleh. Boleh. Jadi langsung udah juga bisa ngejawab ya, insya Allah ya. Langsung juga bisa ke Mas Admin, Mas Nandar juga kalau ingin konsultasi juga dengan guru kita Ustaz Dodi silakan. Baik jemaah, masih ada waktu kita untuk berbagi rahmat. Silakan yang ingin bertanya atau mungkin sharing ini luar biasa ya tentang kita memaknai salah satu tentang Ar-Razzaq ini. Ini bagian dari apa rahasia Allah yang telah Allah siapkan untuk kita. Kalau tadi udah menyebut bahwa ada musibah di sana, sungguh bisa jadi teguran untuk kita saja. Seberapa kita kepedulian kita terhadap saudara kita yang sedang terkena musibah itu juga bagian yang telah Allah siapkan untuk kita. Dan musibah tidak hanya sekedar soal ada azab gitu kan, karena ulah manusia yang melakukan penerbangan, tapi juga justru bisa jadi rahmat bagi orang beriman. Jadi dari satu musibah pun bisa dipahami dengan berbagai sisi, tergantung orang yang bisa memaknainya. Ada Silakan. musibah yang nggak berasa, Ustaz. Ustaz. Musibah iman, Ustaz. Iya. Dibikin munafik, dibikin nggak mau bersedekah, dibikin nggak mau ngaji. Itu musibah paling besar ya, Oh, yang rutin tiap hari datang. musibah iman itu. Musibah iman itu. Itu orang-orang yang kemudian tidak berasa kalau dia sedang diazab oleh Allah SWT. Iya. Ada satu kitab tipis, itu azab bagi ahli ibadah. Saya serem bacanya itu kitab. Ya Allah, ternyata begitu Allah SWT mencabut kenikmatan ibadah, merenggut kelezatan iman itu, orang langsung nggak bisa menikmati ibadah. Ya udah, ibadah aja, sholat, puasa, baca Quran, tapi nggak ada kenikmatan dan tidak berbentuk akhlak. Itu musibah iman. Ya. Allah cabut kenikmatan ibadah itu, kelezatan ibadah itu justru itu adalah sebuah musibah ya. Nggak berasa. Kalau kita lihat di surat 61 ayat 2 dan 3, coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah sopan banget itu manggil kita, wahai orang-orang yang beriman. Lima ta'khuluna ma la taf'alun. Mengapa engkau tidak mengatakan apa yang kau kerjakan? Kebalik, mengapa engkau mengatakan apa yang tidak engkau kerjakan? Di ayat 3-nya, kabura maqatan indallah an taqulu ma la taf'alun. Kebencian besar di sisi Allah kalau engkau tidak menghadirkan apa yang kau lisankan selaras dengan apa yang kau kerjakan. Berarti apa? Munafik kan? Jadi kenikmatan ibadahnya diangkat oleh Allah SWT. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita hidayah dan taufiknya ya. Dan menghadiri majelis ilmu itu adalah salah satu ikhtiar kita saja supaya terus diingatkan gitu ya. Dan mudah-mudahan dengan wasilah kita hadir dalam majelis ilmu ini Allah bukakan pintu hidayah dan
Dan jelas bahwa disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, orang yang hadir dalam majelis ilmu itu selain Allah turunkan sakinah, Allah juga ikuti majelis ini dengan rahmatnya. Bahkan malaikat turun untuk mengaminkan doa-doa kita. Dan yang paling menarik juga di akhir hadis itu, Allah menyebut-nyebut orang yang hadir dalam majelis ilmu ini. Insya Allah ini Allah sampai kepada para penduduk langit. Betapa apa ya, Luar bahagia biasa, sekali gitu ya. istimewa Istimewa banget. sekali orang yang hadir di Masya majelis Allah, ilmu. Masya Allah. Dan tentu mempraktekannya bukan hanya mendengarkan teori, kemudian pemahaman, terus langsung ada praktiknya saja. Karena tadi kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar murka Allah kepada orang yang tahu tapi tidak mengamalkan. Tapi masalahnya murka besarnya bukan bentuknya, bukan bentuk fisik, Ustaz. Kalau murka besar dalam bentuk fisik itu mungkin kalau sebarang siapa nggak sholat tabrakan gitu, itu mungkin Iya, orang banyak yang rajin sholat. Orang yang nggak pakai kaos kaki, kakinya berengan gitu, kakinya korengan gitu. Wah, rajin pada pakai kaos kaki semua itu. iya. Itu jadi karena Allah SWT tidak langsung memberikan azab itu, ditunggu taubatnya. Nah, di pekan depan insya Allah kita bahas Allah Al-Ghafur tuh. Allah SWT tidak mendahulukan uh, apa namanya azabnya ketimbang ampunannya. Mangga silakan kalau ada yang mau sharing, mau nambahin boleh, mau bantah boleh, mau Ustadz, jangan boleh. Silakan. boleh Ustadz, Ina Ustadz. Silakan, Bina. Ustadz, nuhun. Rezeki yang dicintai itu apakah hanya berupa materi ya Ustadz? Apakah ilmu atau kasih sayang itu juga termasuk sesuatu yang kita Baik. cintai dan kita nerima pengembalian dari Allahnya juga kan nggak hanya berupa materi lagi ya Ustadz? Apa bisa berbentuk hal-hal lain Baik. seperti kesehatan atau bagaimana Ustadz? Makasih. Syukran Baik, Ustadz. bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulullah. Mari kita lihat dari kata dasarnya teh. Ada zakat, ada infak, ada sedekah kan ya, yang kita keluarkan kan ya. Zakat itu yang wajib, infak yang sukarela, sedekah yang sukarela gitu ya. Nah, mari kita lihat. Kalau namanya nafkah, yang namanya infak, harus materi. Tapi kalau sedekah, itu tidak harus materi, tapi bisa bermakna infak. Jadi gini, kapan sedekah bisa berupa infak? Ketika sedekahnya berupa sesuatu yang, kan kalau gini, kalau kita bedain zis gitu ya, bazis badan ambil zakat, infak, sedekah. Zakat adalah infak sedekah yang wajib, sedangkan infak adalah sedekah yang sukarela, atau sedekah adalah infak yang sukarela. Balik lagi, infak itu nafkah, menafkahkan, harus mengeluarkan. Tapi kalau sedekah tidak selalu berupa materi. Dia bisa berupa kebaikan yang sifatnya, kata Rasulullah SAW, kulu ma'rufin sedekah. Bahkan tersenyum gitu ya, tersenyum, tabasam muka fi wajhi ahihi wa sedekah. Barang siapa tersenyum kepada saudaranya, itu juga sedekah. Makanya kalau kita lihat Ustaz Holis pagi-pagi membuka dengan senyum itu, beliau, wah Masya Allah, seger banget nih. Jadi begitu kita lihat sedekahnya udah banyak itu pagi. Tapi kalau ada QRIS di sampingnya beliau, jangan cuma disenyumin, mesti infak. Nah itu membedakan antara infak dengan sedekahnya. Begitu teh. Jadi tergantung nanti polanya yang dimaksud yang mana. Kalau sedekah adalah kullu ma'rufin sedekah, setiap kebaikan jatuhnya sedekah. Tapi kalau setiap nafkah atau infak, itu pasti harus berupa harta. Wallahu a'lam. Kalau yang Allah kembalikan kepada kita Ustadz, maksudnya Dua-duanya. bukan hitung-hitungan ya, tapi dua-duanya ya. Dua-duanya. Infak yang kita keluarkan akan dilipat gandakan sama Allah SWT dalam bentuk pahala, yang sedekahnya juga sama. Artinya gini, Kang Edwan kalau mau sedekah sama Teina, ya mah kita ibadah sedekah nih, ada sedekah. Sedekah mana? Orang nganggapnya kan sunnah Rasul. Sunnah Rasul memang malam Jumat doang, enggak, malam apa aja boleh. Gitu. Nah maka yang terjadi adalah ketika Kang Edwan berhubungan sama Teina, wah itu pahalanya dua-duanya udahlah
udahlah dapat pahala, enak lagi gitu. Itu pahala paling enak itu. Apa sedekah paling enak itu. Gitu. Paling resikonya cuma keramas gitu. Nah, bagian yang kemudian kalau Kang Edwan lagi kepengen memberi nafkah, maka nafkahnya harus berupa materi. Materi. Gitu. Jadi yang dibilang nafkah lahir, nafkah batin itu pemenuhan. Gitu. Dan di ayat di Ali Imran itu memang asbabun nuzulnya juga tentang soal infak dalam harta saja ya. Ya. Yang lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun itu memang asbab nuzulnya juga tentang sedekah dalam bentuk harta ya. Iya. Bunyinya tunfiku soalnya. Bukan tusdiqu. Gitu teh walau alam. Ya, syukran Ustadz. Afwan barakallah. Silakan, masih ada yang ingin sharing? Bertanya nih, kalau kata Bunda ini Teh Nadia katanya senyumin suami terus kata, biar dia sedekah terus. Masya Allah, Masya Allah. Tapi suami sendiri ya, jangan suaminya orang. Bahaya. Ya, ya. Ada yang lain? Kalau enggak kita sudahin. Baik, insyaallah mudah-mudahan pertemuan sejam ini juga memberikan banyak inspirasi untuk kita, bagaimana kita menerjemahkan apa yang sudah kita dapat tentang mana-mana agung, nama-nama agung Allah yang alhamdulillah kita sudah menuntaskannya sampai as-subur ya, 99 asmaul husna yang ketika kita ahsoha, nah ahsoha ternyata tidak hanya menghafal atau membacanya, tapi juga memahaminya, mentadaburinya, juga mengamalkannya, maka dijanjikan dakhalal jannah, dan sebenarnya yang mulia itu Allah akan memasukkan kita dalam surganya. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan ini bagian yang terus kita upayakan menjadi momen terbaik kita, yaitu selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana kita menghidupkan sunnah dari Nabi kita baginda Rasulullah SAW, dan mari kita sama-sama terus istiqamah dalam kebaikan, dan jangan lupa untuk saling mendoakan. Ini sangat penting ya, mendoakan, karena doa yang salah satu mustajabah itu adalah doa ketika dalam berada di majelis ilmu. Mari sama-sama kita doakan saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah di Aceh dan juga di Sumatera. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri mereka kesabaran ya, ketabahan, dan juga yang Allah wafatkan di musibah itu juga Allah beri rahmatnya, dan Allah ampuni dosa-dosanya. Dan juga ada informasi yang salah satu juga yang saya sampaikan juga pernah ya, musibah yang WNI yang ada di Hong Kong itu ya, yang kebakaran di apartemen itu juga kita doakan mudah-mudahan Subhanahu wa taala juga ampuni dosa-dosa dan beri rahmat untuk yang wafat, dan tentu kesabaran untuk para keluarga. Baik jamaah Allah, alhamdulillah wa syukurillah, jazakallah khairan sekali dari Ustaz Dadiel Jambali yang sudah membimbing kita yang terus sabar, walaupun kita sering lupa gitu ya, sering diingatkan terus. Mari sama-sama saling berwasiat, karena ada kewajiban kita sebagai muslim adalah tasabil haq wa tasabil sabr ya, saling mewasiatkan dengan kesabaran dan juga berwasiat dalam kebaikan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Memang kalau ada khilafan dari kami, assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار
واجعله لنا حجة يا رب العالمين.